dan setelahnya dilakukan uji, dan setelah dilakukan juga uji apa sih namanya, uji pengguna ya, namanya pilot test. Nah, yang terdiri atas satu small one to one, small group, dan field test. Gitu aja. Paham nggak? Paham. Sip. Kalau paham. Zenli paham nggak, Zenli? Zenli. Identitas sekolah nggak perlu dituliskan, Bu. Nggak usah. Identitas sekolah ini jangan ditulis ini. Kan? Nggak usah, nggak usah. SD laboratorium ini nggak usah ini. Kalau kelas 4-nya boleh, tapi nggak usah SD laboratorium. Kelas 4-nya iya. Jadi siswa dan guru dan siswa kelas 4 SD gitu boleh. Sesuai dengan ininya kan. Jadi dilakukan di kelas 4 sekolah dasar, siswa dan guru kelas 4 sekolah dasar gitu. Ya. Nah, jadi subjek uji coba penelitiannya nggak usah disebutkannya di tahap pengembangan itu, development, dialihkan ke sana, tapi nggak usah disebutkan satu-satu gitu. Jadi uji ahli dilakukan uji pakar atau ahli itu dilakukannya terdiri atas satu ahli media, ahli bahasa, dan ahli apa sih namanya itu, desain instruksional ya, atau media pembelajaran. Kemudian pilot test atau uji pengguna, yaitu one to one, small group, dan field test. Gitu aja nyebutinnya. Nggak usah disebutkan 3 orang segala macam, mereka juga udah tahu gitu. Ya, oke. Zenli juga paham ya, Zenli? Paham, Mem. Saya izin bertanya lagi, kan tadi kan saya kan sudah masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, itu kan ada 3 langkah kan yang dibahas tadi sama saya. Nah, berarti itu di metode penelitian itu dimasukin lagi ya, Mem, tapi cuma dikit aja. Iya, jadi misalnya gini, saya kasih contoh ya. Di dalam tahap analyze itu meliputi tahapan analisis kebutuhan dan apa gitu. Kemudian dalam tahap perancangan meliputi pengembangan draft awal model dan apa. Kemudian dalam tahap pengembangan meliputi pembuatan blueprint atau storyboard atau apalah gitu. Seperti itu aja uraikannya. Paham nggak? Oke, Mam, terima kasih. Terus juga yang tadi yang belajar kelayakan nggak usah ya, Mam? Kenapa? Yang tadi kan saya ada uji kelayakan produknya. Nah, itu berarti tadi nggak usah, Mam. Uji kelayakan produk. Uji kelayakan produk itu ada di development. Kalau untuk model ADI, uji kelayakan atau praktikalitas itu ada di development, namanya itu adalah, jadi kalau kamu membuat rumusan masalah, bagaimanakah kelayakan atau praktikalitas dari produk bla 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 itu jawaban dari uji pilot test atau uji yang one to one, small group, dan field test disertai dengan uji pakar, itu jawabannya itu. Kelayakan itu, jadi melalui uji pakar dan pilot test itu dinyatakan produk kamu layak gitu. Tapi kalau kamu mau pakai efektivitas, kamu harus implementasi. Nah, itu pakai namanya eksperimen gitu loh. Jadi memang benar, kamu sampai kepada kelayakan di rumusan masalahnya, kamu kan sampai kelayakan kan? Bagaimanakah kelayakan produk itu minimal harus dilakukan. Bagaimana kelayakan produknya? Nah, itu jawabannya adalah uji pakar dengan uji pengguna. Penggunanya sampai field test boleh kalau kamu bisa melakukannya. Jadi gini kali Bu, karena mereka tuh di metodologi itu tidak membandingkan, tidak ada. Kalau dulu kan saya kuliah itu membandingkan R&D itu ada beberapa orang itu dibuat dalam bentuk tabel. Nah ini dia menyebutnya dengan ini mereka lebih menguraikan lagi di sini. Jadi kita itu nggak terjadi pada proses ini Bu Nadia, pada proses sudah belajar metodologi itu membandingkan R&D kan pada saat membahas tentang R&D. Ada berapa orang yang pakar dalam R&D itu. Nah, sama-sama metodologi pengembangan, ya penelitian dan pengembangan. Nah, pertama apa? Analisis kebutuhan. Kalau di sini nyebutnya apa? Kalau di sini ininya apa, gitu kan? Jadi ini makin lama itu bedanya apa? Ini lebih disederhanakan. Ini dikembangkan lebih detail. Jadi pada saat itu dia mempelajari itu mengenai ini kan, jadi kita tahu, dia jadi tahu Bu ini kalau di ADI ini istilahnya gini. Kalau Borg and Gale itu istilahnya seperti ini, jadi yang mana yang dia akan pakai? Nah setelah dia pakai, apakah dia akan mengurangi langkah-langkah itu sesuai dengan kebutuhan, dengan keterbatasan, itu diinikan. Jadi logika dia itu jadi jalan gitu dalam, enggak. Kalau Ibu menjelaskan begini-begini, dia juga jadi
Padahal udah cukup Jadi, ya dari ya, awal ya, oke, membandingkan. oke. Nah, Betul. membandingkan. Jadi gini, teman-teman ya. Jadi gini. Jadi model penelitian R&D atau mixed method itu tuh banyak sekali Banyak sekali. modelnya. Ada ADI, ada 4D, ada Rita and Ricci, banyak sekali. Ada Bock and Gall, ada Dick and Carey, banyak sekali modelnya. Nah, masing-masing model itu dia sebenarnya ditujukan untuk mengembangkan suatu produk yang berbeda. Contohnya nih saya kasih tahu ya. Model Dick and Carey itu ditujukan untuk mengembangkan desain instruksional atau bahan ajar begitu. Nah, kalau untuk model 4D digunakan misalnya untuk bahan ajar digital. Nah, untuk Rita and Ricci digunakan untuk media pembelajaran. Sebenarnya masing-masing dari model itu ada tujuannya. Model Azure lain lagi. Nah, masing-masing model itu punya namanya itu langkah-langkah pengembangan model yang satu sama lain itu tidak sama gitu loh. Tidak sama, tidak sama. Nah, tetapi bisa ditarik kesimpulan semua model itu pasti namanya itu ada analisis kebutuhan. Untuk awal itu dia pakai analisis kebutuhan secara garis besar lah. Secara garis besar semua model itu pasti ada langkah ini, analisis kebutuhan. Kemudian setelah analisis kebutuhan itu apa yang dikembangkan itu apa? Dia memakai menganalisa konten atau apa. Nah, setelah itu baru mengembangkan. Nah, setelah mengembangkan itu pasti ada pengujian, tahap pengujian namanya. Macam-macam namanya tuh macam-macam di setiap model Makanya itu. nyebutnya macam-macam, benar. Macam-macam di setiap model, tapi ya, iya itu 4 itu. Jadi ada need analisis, kemudian ada tahap pengembangan, dan kemudian ada tahap pengujian. Cuman itu aja sebenarnya. Cuman namanya macam-macam gitu loh. Nah, kalau dalam model ADI ini di development ini itu adalah pilot testnya. Nah, implementasinya itu dilanjutkan dengan eksperimen kalau di model ADI. Kalau di model yang lain belum tentu seperti itu, gitu loh. Makanya harus dibaca dulu teorinya, gitu. Itu ya. Jadi kalau untuk model ADI ini tadi yang mana tadi? Kalau punyanya Putri ini sampai tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangannya itu sudah ada uji ahli, uji pilot ya, pilot tes. Nah, itu bisa menjawab praktikalitas. Ya. Nah, itu. Kalau saya bilang, namun dalam pengembangan media animasi ini model ADI dibatasi sampai 3 tahap karena tidak menguji efektivitas dari produk. Yang diuji hanya praktikalitas atau sebutkanlah karena hanya mengetahui praktikalitas atau efektivitas praktikalitas itu kelayakan dari produk. Kelayakan dari produk, praktikalitas, kelayakan dari produk. Nanti silakan dikembangkan, itu kan untuk penelitian berikutnya terbuka sekali penelitian. Penelitian yang bagus memang begitu. Jadi mengembangkan suatu hal yang bisa diteliti lagi oleh orang lain, itu yang paling bagus begitu. Tuh. Oke. Jadi ini nggak usah disebutkan nih subjek penelitian ini, masukkan ke sana aja, ya. Saya kira Putri cukup paham kok. Jadi Putri dengan Zenly saya kira hampir sama. Jadi memakai model yang seperti ini saja ya, Zenly. Baik, Inggit, kamu sekarang tampilkan punya kamu, Inggit. Yang sudah sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan gaya selingkungnya. Zenly, Putri, Nadia, nanti habis ini Nadia ya. Aku udah tadi, Mem. Oh, sudah ya, benar. Berarti jangan pakai aku ya. Jangan pakai aku ya. Gimana sih? Saya kasih mendidik ini gitu ya. Aku. Silakan, Git. Coba di close dulu, Git. Oh iya, baik, Mem. Nggak bisa, harus di close dulu baru kemudian dibuka kembali. Kalau Zoom seperti itu, kalau Jimit bisa. Di close dulu baru di open lagi. Dia sudah. Silvi gimana? Silvi, kamu sudah membuat suatu apa? Nah, ini contoh dari jurnal yang ini contoh ya teman-teman ya. Ada jurnal yang meminta dibikin menjadi 2 kolom. Nah, ini contohnya punya Ingrid. Ingrid, saya mau tanya ini apa? Untuk ini 1,5 spasi atau 1 spasi untuk jurnalnya? Mintanya bagaimana? Ini 1,5, Mem. Oh, mintanya 1,5. Kemudian ini sudah kamu sesuaikan fontnya? Sudah, Mem. Oh, sudah. Oke lah. Ini sesuai dengan template berarti ya? Iya, Mem. Oke. Coba ke bawah dikit. Nah, ini model yang 2 kolom. Model 2 kolom. Jadi nanti ada, sebentar ataskan sedikit, Git, ataskan sedikit. Diataskan sedikit.
Jadi untuk abstrak itu nanti kalau model jurnal seperti ini, jurnal ilmiah pendidikan dasar ini meminta abstraknya dibuat dalam bentuk bahasa Inggris dulu, baru dalam bahasa Indonesia. Nah, abstraknya ini juga ada ketentuannya, Git. Misalnya terdiri atas berapa kata, itu ada ketentuannya. Disesuaikan. Ya, disesuaikan. Oke, Git, ayo coba Git, ke bawah lagi. Ke bawah yang di media di metodologi. Coba saya lihat. Ini udah bagus, Inggit. Ya. Kasih budaya. Nah, ini udah bagus. Oke. Sudah diperbaiki sesuai saran Ibu tadi. Itu SDN Lengkong itu. Nanti semua ya SDN Lengkong. SDN Lengkong ya. Oh ya, ini enggak responden penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar gitu aja. Boleh aja disebutkan di Tangerang, Banten juga boleh. Tapi ininya enggak usah. SD-nya. Terus kan ke bawah, Git. Ke bawah lagi, Git. Nah, hasil penelitian pembahasan. Nah, Git, di dalam produk ini pertama, Git ya. Coba dengar suara saya enggak, Git? Dengar jelas, Bu. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam hasil penelitian, yang penting kamu bahas pertama itu adalah karakteristik dari produk yang kamu kembangkan. Jadi karakteristik produknya apa? Karakteristik produk kamu. Oke. Nah, setelah itu, setelah karakteristik produk di dalam hasil penelitian juga hasil-hasil dari pengujian, dari uji ahli dan dari hasil uji pilot tadi, uji pengguna. Nah, di dalam pembahasan hasil penelitian tadi dikaitkan dengan teorinya. Gitu, Git. Paham ya, Git? Paham. Nah, jadi untuk hasil penelitian yang penting di dalam suatu artikel itu adalah karakteristik dari produk kamu seperti apa, karakteristiknya. Jadi seperti apa sih produk kamu? Nah, gitu. Apa yang ada di dalam produk kamu, kontennya bagaimana? Nah, itu karakteristik dari model kamu. Baik, Kalau Mem. perlu kamu sertakan gambarnya satu gitu nggak apa-apa. Karakteristik dari produk kamu. Nah, setelah itu hasil pengujian. Nah, itu untuk hasil penelitian. Saya nggak tahu ya, Git, di dalam jurnal kamu itu hasil penelitian dan pembahasan itu dipisahkan nggak? Ada kata-kata hasil penelitian kemudian di bawahnya pembahasan apa enggak? Dalam template-nya. Enggak, Mem. Ya, karena tiap jurnal juga beda-beda itu. Ada yang Disatuin. Di template-nya dipisahkan apa enggak, Git? Enggak, Di Mem. template-nya. Hah? Enggak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi di dalam hasil penelitian itu hasil penelitiannya dulu baru pembahasan. Hasil penelitiannya itu terdiri atas 1 karakteristik produk, 2 hasil pengujian. Nah, setelah itu baru masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasan itu hasil-hasil tadi kamu kaitkan dengan teorinya, itu aja udah. Mem, saya izin bertanya. Kalau mau masukin gambar itu yang mana aja kan Mem boleh misalkan bagian pertama, halaman pertama dari Gini, Git. Untuk artikel itu bisa memasukkan gambar atau bisa memasukkan tabel atau bagan. Nah, untuk gambar bisa berupa gambar. Kalau kamu kan pakai Canva nih kan ya. Nah, kamu bisa memasukkan hasil bentuk akhir dari produk kamu. Bisa kamu masukkan di sini. Nah, kemudian juga bisa memasukkan tabel hasil pengujian. Jadi skor dari ahli media bagaimana, ahli bahasa bagaimana, terus skor dari hasil one-to-one bagaimana, itu bisa dimasukkan dalam tabel. Ingat sekali lagi yang dimasukkan